Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang Microsoft Excel dengan materi pengenalan dasar Microsoft Excel. Pada umumnya, Microsoft Excel terbagi menjadi 3 tipe data. Yang pertama label, numerik, dan formula. Yang pertama yaitu label. Untuk label sering juga disebut sebagai alfanumerik. Data tersebut hanya menerangkan data numerik dan formula. Semua huruf dan simbol dimasukkan ke dalam data bertipe label. Kemudian yang kedua, numerik. Data yang hanya terdiri dari angka-angka dalam berbagai bentuk dan format. Jadi hanya terdiri dari angka-angka dalam bentuk dan format. Data tipe ini dapat dihitung. Kemudian yang ketiga yaitu formula, merupakan perintah untuk melakukan suatu perhitungan. Formula kurang lebih sama dengan rumus. Ya, jadi ada 3 tipe data, yaitu label, numerik, dan formula. Nah, di sini ada contoh panjang 6, lebar 5, hasil 30. Dari contoh di sini, ini merupakan 3 tipe data tersebut. Ada yang label, numerik, dan formula. Jadi untuk yang panjang, lebar, hasil itu merupakan label. Kemudian angka 6 dan 5 yaitu numerik. Sedangkan 30 yaitu formula. Meskipun 30 ini merupakan angka, dia bukan termasuk numerik karena 30 ini didapat dari hasil perkalian 6 dengan 5 yang menggunakan rumus. Maka 30 itu merupakan formula. Di sini adalah operator aritmatika yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Yang pertama, ini merupakan simbol perkalian, pembagian, penambahan, pengurangan, dan pemangkatan. Contoh dalam perhitungan biasa seperti ini, 5 dikali 2, 10 bagi 5, 3 tambah 6, 4 kurang 2, kemudian 3 pangkat 2. Itu dalam perhitungan biasa. Nah, sedangkan dalam perhitungan Microsoft Excel seperti ini, jadi selalu diawali dengan tanda sama dengan. Contoh, sama dengan A2 dikali, jadi simbolnya seperti ini, kali ya, dikali A3. Kemudian sama dengan C4 dibagi C2. Jadi A2, A3 maupun C4, C2 ini merupakan sel-sel yang ada di Microsoft Excel. Nah, di sini adalah cara menggunakan operator aritmatika di dalam Microsoft Excel. Jadi di sini kita akan membuat data penjualan barang. Sekarang kita beralih ke aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini aplikasi yang saya gunakan versi 2016 ya. Oke, kita langsung aja membuat data seperti ini. Jadi ini data penjualan barang yang telah kita bikin. Ada kolom nomor, nama barang, jumlah, dan harga. Kemudian di sini kita akan menghitung jumlah dengan harga. Jadi kita akan tambah kolom itu total harga.
Nah, untuk menghitung total harga, itu dengan mengalihkan jumlah dengan harga. Jadi misalkan untuk yang nomor 1, caranya sama dengan klik sel jumlah yang ada di nomor 1, angka 3 tersebut berada di sel D3, kemudian kali harga yaitu 80.000, ini terletak di sel E7, kemudian enter. Nah, maka didapat hasil 240.000. Jadi untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 tidak perlu dihitung seperti yang tadi, cukup dengan mengklik bagian total harga yang pertama, kemudian arahkan kursor di ujung kanan bawah seperti ini, kemudian tarik sampai bawah, maka secara otomatis total harganya telah keluar. Jadi itu cara sederhana melakukan perhitungan perkalian dengan menggunakan Excel. Selanjutnya kita masuk dalam fungsi rumus pada Microsoft Excel. Fungsi atau function adalah suatu program atau sistem siap pakai yang sudah ada di dalam Microsoft Excel, yang digunakan sebagai alat untuk membantu perhitungan saat bekerja di Microsoft Excel. Untuk fungsi rumus Microsoft Excel, jadi salah satu fungsi yang umum atau yang sering digunakan adalah sum dan average. Contoh, sama dengan sum buka kurung F4 titik 2 F12 tutup kurung untuk menghitung penjumlahan dari sel F4 sampai sel F12. Jadi fungsi rumus sum digunakan untuk menghitung penjumlahan. Kemudian contoh berikutnya, sama dengan average buka kurung F4 titik 2 F12 tutup kurung untuk menghitung rata-rata nilai dari sel F4 sampai sel F12. Jadi average digunakan untuk menghitung rata-rata nilai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menghitung rata-rata dari total harga pada data penjualan barang. Kita tambah teks rata-rata, kemudian kita akan menghitung rata-rata, diletakkan di kolom ini. Rumusnya sama dengan average buka kurung, kemudian klik sel yang pertama, kemudian di drag sampai ke bawah. Nah, jadi buka kurung F7 ini adalah sel yang pertama, titik 2 atau sampai dengan F11 yaitu sel yang paling bawah, kemudian tutup kurung, enter. Maka rata-ratanya yaitu 320.000. Baik, selanjutnya pengaturan format angka. Nah, pada data penjualan barang pada Excel tadi, karena angka-angkanya belum ada titik maupun simbol rupiah, maka di sini kita akan memasukkan simbol rupiah maupun titik pada data penjualan barang tersebut dengan cara pengaturan format angka yang ada di Microsoft Excel. Oke, kita kembali ke Excel. Jadi yang pertama, kita blok atau seleksi angka-angka yang akan kita ubah format angkanya. Kemudian pada menu Home, pada bagian Number, kita klik simbol seperti ini, maka akan muncul kotak dialog Format Cell. Kemudian pada kategori Number, untuk decimal place-nya, angka 0 kita ubah menjadi angka 2.
Ini artinya 2 angka di belakang koma. Jadi bisa dilihat perubahannya di bawah sini. Nah, jadi 3, nih jadi 4. Kita cukup ubah menjadi angka 2 saja. Kemudian pada use 1000 separator kita centang. Ini artinya akan menambah titik pada angka di depannya. Ya, seperti ini perubahannya. Nah, coba kita lihat, klik OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya karena tadi belum kita tambahkan untuk simbol rupiahnya atau Rp, maka kita blok lagi. Nah, untuk menambahkan bilangan Rp atau rupiah, kita klik currency, kemudian simbol, pilih yang Rp, atau tergantung format pada Excel-nya masing-masing, ada yang seperti ini Rp atau yang IDR. Jadi silakan kalian pilih sesuai yang ada di format Excel kalian. Saya pilih Rp, kemudian OK. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Baik, jadi itu pengenalan dasar untuk Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.